Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Intias Mahadika Fani dengan NIM A3102300087. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan mahasiswa di era digital. Sebelum itu, pernahkah kita berniat untuk membaca buku hanya sekedar untuk belajar atau berniat untuk membaca materi ataupun apapun itu? Tapi yang terbuka justru adalah TikTok, Instagram, ataupun WhatsApp. Pasti pernah kan? Dari aplikasi-aplikasi itu, mungkin kita berpikir, aku hanya ingin membuka 5 menit. Dari 5 menit itu berubah menjadi 1 jam. Dari 1 jam berubah menjadi 2 jam. Begitupun seterusnya, sampai kita lupa apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan akan berakhir, kenapa tugas saya belum selesai juga ya? Pasti pernah kan? Fenomena ini adalah fenomena yang sangat sering terjadi pada mahasiswa di era digital ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa ini hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan, tetapi ingat, tetap ada juga gangguan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tantangan mahasiswa di era digital, khususnya bagaimana distraksi teknologi mempengaruhi proses belajar kita. Tantangan yang pertama dan yang paling nyata adalah distraksi digital. Saat ini, hampir semua mahasiswa memiliki ponsel pintar yang terhubung dengan adanya internet. Setiap hari kita menerima puluhan, bahkan ratusan notifikasi yang berupa pesan, berupa berita, video, ataupun media sosial lainnya. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil ini yang menjadi konsentrasi kita menjadi terpecah. Kita merasa masih belajar, tetapi sebenarnya pikiran kita terus kepada apa yang ada di hadapan kita, contohnya handphone. Fokus kita akan teralihkan dengan adanya handphone, bukan begitu kan? Sebagai contohnya, saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika kita mengerjakan tugas atau saya mengerjakan tugas, saya hanya berniat untuk membuka ponsel sebentar. Namun setelah melihat satu video, kemudian muncul video lain, lalu pesan masuk, dan akhirnya waktu habis dengan adanya tanpa hasil yang berarti. Dari pengalaman itu, saya menyadari bahwa masalahnya itu bukan pada teknologi, tetapi pada cara saya menggunakan teknologi tersebut. Tantangan kedua adalah cara kita memanfaatkan teknologi tersebut. Di satu sisi, teknologi memberikan kita akses pada jurnal, e-book, video pembelajaran, dan bahkan mungkin berbagai sumber lainnya, bukan? Namun, di sisi lain, jika tidak dikendalikan, teknologi itu justru menghabiskan waktu dan energi kita. Oleh karena itu, mahasiswa mampu membedakan mana penggunaan teknologi yang produktif dan mana teknologi yang untuk menghibur sesaat. Saya sendiri mulai mencoba mengubah kebiasaan saya, seperti mematikan notifikasi saat belajar dan menentukan waktu khusus untuk membuka media sosial. Dengan cara itu, saya merasa lebih fokus dan pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Tantangan terakhir adalah tantangan dari pengendalian diri sendiri. Di era digital ini, musuh terbesar mahasiswa bukanlah kurangnya fasilitas, tetapi kurangnya disiplin untuk diri sendiri. Jika kita tidak mampu mengatur waktu dan perhatian, maka teknologi akan mengatur hidup kita. Padahal masa depan yang akan ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan waktu hari ini. Penonton yang saya hormati, ingat, teknologi ini adalah alat yang bisa dijadikan jembatan untuk menuju masa depan, atau justru menjadi penghalang bagi kita yang tidak bijak dalam menggunakannya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil dengan membatasi waktu bermain dengan gawai, memprioritaskan belajar, dan menggunakan teknologi untuk sebagai sarana untuk berkembang, bukan untuk menurun. Jadilah mahasiswa yang menguasai teknologi dengan bijak. Jangan menjadi mahasiswa
yang dikuasai oleh teknologi tersebut. Karena masa depan kita tidak ditentukan oleh seberapa sering kita online, tetapi dari seberapa sering kita mempersiapkan diri hari ini dan untuk kemudian hari. Sekian dari penjelasan saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.